Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari hari ini kita jalani aktivitas dan seluruh kegiatan kita di dalam tuntunan firman Tuhan, sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai dan menuntun kehidupan kita di dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 31. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dung sidung namartang yangi, pemutur mabagas inganan ni halahi digohiton di porbadia mahalahi sude, mamuka mahalahi puluk sajo manjami tahun, barita nasian debata." Dalam bahasa Indonesia, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menceritakan bagaimana perjalanan iman daripada murid-murid Yesus. Setelah mereka mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit naik ke sorga, kemudian mereka berkumpul bersekutu di dalam sebuah ketakutan. Namun dalam keadaan yang demikian, turunlah Roh Kudus yang memberikan semangat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi memiliki keberanian untuk memberitakan firman Allah. Dengan keberanian yang sudah ada dalam diri mereka, mereka tidak menjadi terlepas dari masalah. Para orang-orang pembenci, mahkamah-mahkamah agama mengincar para murid-murid Yesus karena dianggap menjadi pengacau, dianggap sebagai yang memberikan tindakan onar ataupun kekacauan di dalam negeri pada saat itu. Oleh karena itu, ketika mereka bersaksi, maka dibawalah ke mahkamah agama dan mereka diadili dengan berbagai pertanyaan yang bisa menyudutkan mereka. Dan setelah mereka selesai menjadi terdakwa, mereka kembali ke rumah, dan para sahabat-sahabat mereka sudah melihat bagaimana mereka kembali dalam keadaan selamat. Oleh karena itu, dengan spontan semua murid-murid dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus berdoa bersama, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kemudian menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka dipenuhi oleh Roh kembali. Roh itu menyemangati mereka, memberikan keberanian untuk memberitakan dan bersaksi tentang Kristus Yesus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan Roh itu mereka mampu memberitakan dan menyatakan dengan iman bahwa Yesus adalah Anak Allah yang datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan dia tetap menjadi Anak Allah, yang kemudian kematiannya menyelesaikan segala dosa, dan kasih-Nya memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan keadaan demikian, ketika Roh datang, meskipun dicerca, meskipun dimusuhi, meskipun diintimidasi, mereka mampu berdiri tegak untuk memberitakan firman Allah, karena mereka melihat bahwa firman itu harus diberitakan dan menjadi disaksikan bagi setiap orang, sehingga setiap orang menjadi percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita kembali kepada perjanjian lama,
Dosa membuat manusia menjadi takut. Takut kepada Allah karena dia sudah dibalut oleh dosa. Kemudian dosa membuat orang menjadi bersembunyi dan malu, oleh karena memang dia menjauh daripada Tuhan. Namun ketika Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke sorga dan turun Roh Kudus, maka yang diperbaharui adalah nilai-nilai keberanian. Diperbaharui adalah ketakutan menjadi sebuah keberanian untuk menyaksikan firman Allah bagi setiap orang. Dengan roh itu, ternyata yang dibaharui adalah sebuah jiwa yang baru, perasaan yang baru, semangat yang baru, keadaan yang baru, dari ketakutan menjadi sebuah keberanian. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bukankah banyak orang di dalam masalahnya, kemudian dalam masalahnya itu dia asik untuk menyalahkan dan kemudian menuduh dirinya sebagai orang yang tidak mampu? Namun murid-murid Yesus tidak melakukan hal demikian. Setelah selesai daripada pengadilan mahkamah agama, dia kembali ke tempat di mana saudara-saudaranya ada di sana. Yang mereka lakukan adalah berdoa bersama. Dengan doa itu, maka dipulihkanlah, diangkatlah, diselesaikanlah segala persoalan yang terjadi dalam diri mereka. Ketika mereka berdoa, ketakutan diubah oleh roh menjadi sebuah keberanian. Ketika mereka tak asik kepada pemikiran dan keadaan yang lama, dan di dalam doa yang tulus itu, yang mengandalkan Tuhan, mereka diberikan roh untuk berani menyatakan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Saudara terkasih, firman ini mau menuntun kita. Ketika engkau memiliki masalah yang rumit untuk engkau pahami dan engkau mengerti, yang sulit engkau ketahui, berdoalah, nyatakanlah sebuah permohonan kepada Allah di dalam ketulusan dan kebenaran. Kemudian berdoalah, mintalah kepada Tuhan tuntunan agar engkau menjadi dipulihkan dan dikuatkan. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan, yang dibebaskan daripada dosa, masuk kepada keselamatan, yang dibebaskan daripada ketakutan, masuk kepada keberanian untuk tetap hidup di dalam firman Allah. Saudara, biarlah firman ini sebagai murid Yesus, kita menjadi orang pendoa yang tulus mendoakan kepada Allah dan menghidupi roh Allah yang memberikan keberanian untuk kita menghadapi segala perkara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk berani dan hidup di dalam doa, dan kemudian menjadi hidup di dalam roh yang menuntun kami mengubah pola pikir dan pola hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.